Tujuan utama daripada analisa fundamental itu adalah Pak, ruangan ini mau dibuat offline ya? insya Allah, for your info, kita tidak pernah jualan kelas dan semuanya free. Bahkan belajar sama kita juga gratis. Sampai hari ini, bahkan dari 2016, kita nggak pernah memungut biaya Rp1 pun. Hari ini kita tadi Salma pengen, Kita bikin konten yang beda ya, Pak? sebetulnya sama sih, nggak ada bedanya Salma. Konten kita apa coba? Kalau nggak jauh-jauh dari psikologis, Yes, betul. analisa, Iya. money management, risk management. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan belajar. Dan doakan juga mudah-mudahan semakin banyak orang yang paham pentingnya proses. Mungkin kita ke trading room aja kali ya. Selamat datang ke trading room kita. Jadi kenapa dibilang trading room? Ya karena emang dari sini kita trading ya. Iya. Sambil kita membuat konten juga. Dan konten kita nggak jauh-jauh dari tentang belajar, passion, ya, berproses. Ya proses itu pasti nggak enak karena ada waktunya. Betul. Ada ketemu salahnya. Karena ini bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana kita menjalani proses tersebut. Tadi kamu di depan ngomongin tentang fundamental. Dan analisa kita kembali berhasil ya. Lebih tepatnya mau bahas apa sih kita? Sebenarnya gini sih, Pak. Jadi itu poin penting apa analisa fundamental itu, Pak? Tapi mungkin sebelum panjang lebar, Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan tentunya share ya teman-teman. tapi saya juga mau ucapin terima kasih nih buat semuanya. Karena saya benar-benar gak nyangka berkat support dari teman-teman. Hari ini 15 Juni 2023, The Reva Journal konten ini udah 4.000 subscriber. Mantap. Ini kan berkat support dari teman-teman. Iya. Jadi balik lagi ya, Pak ya. Jadi apa aja sih, Pak, poin penting analisa fundamental itu? Bicara analisa fundamental, sebetulnya analisa fundamental itu kan kita gunakan untuk mendata agar kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap pasar sebagai trader kan. Sebetulnya kalau ditanya penjelasan analisa fundamental sendiri, itu kita udah buat di beberapa episode. Betul Ya, sih. cara analisa pasar, cara cerdas analisa gold, itu udah ada kita buat ya. Pernah juga Salma yang ke tempat saya, Iya, main ke apartemennya. main ke apartemen saya, cuma nanya, Pak, apa sih teknikal? Dan teknikal saya itu adalah support dan resisten. Jadi kalau ditanya, apakah saya hanya fundamental aja? Enggak. Saya combine juga dengan teknikal. Karena teknikal itu sebagai konfirmasi dari opini kita ketika kita mendata dari fundamental. Iya. Jadi analisa fundamental itu adalah sebetulnya metode analisa yang digunakan para trader untuk mengevaluasi nilai mata uang satu negara dengan menganalisa faktor mulai ekonomi, politik, sosial yang mempengaruhi. Contoh aja lah, kita tahu waktu awal tahun 2022 ya, di mana harga emas itu rally. Kenapa? Waktu ada ketegangan geopolitik antara Rusia sama Ukraina. Oh ya, ingat saya. Jadi bukan cuma tentang ekonomi doang loh. Orang berpikir, oh cukup saya lihat kalender ekonomi. Udah selesai ya. Makanya banyak yang bertanya, kok angkanya, datanya seperti ini, kok harganya seperti ini? Padahal sebetulnya ada banyak lagi yang harus dia lihat. Jadi analisa fundamental itu sebenarnya maknanya luas, Salma. Termasuk juga perilaku pelaku pasar. Kan itu juga yang mempengaruhi pergerakan pasar. Kok pelaku pasar, Pak? Sekarang gini, saya kasih gambaran ya. Pasar forex ini kan dinamis. Tingkat liquidity-nya sangat tinggi. Pelaku pasar ini bukan cuma kita doang. Kita ini kan cuma retail trader. Berarti uang kita banyak pun tetap aja kita jadi retail ya. Tetap retail. Retail. Ya karena pada dasarnya termasuk teman-teman yang nonton semuanya adalah retail trader yang kita belajar ini. Karena sebetulnya siapa aja sih pelaku pasar forex? Ya kan kita udah pernah bilang dulu. Ada pemerintah, ada bank, ada institusi, ada hedge fund, ada broker, dan termasuk kita retail trader. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya bilang, kenapa perilaku pelaku pasar ini yang
menggerakkan pasar salah satunya adalah ini yang harus kita pelajari. Ini fakta. Jadi pasar forex itu sangat dinamis. Contoh, ada 1.000 orang melakukan posisi buy untuk per XAU USD sebanyak 1 lot. Dan ada trader yang lain lagi, jumlahnya cuma 10 orang. Tapi mereka melakukan posisi jual atau sell sebanyak 1.000 lot. Saya mau tanya, sama-sama nih, kira-kira harga koreksi atau rally? Koreksi, Pak. Kenapa? Karena banyak yang sell. Jumlah posisi transaksi jualnya lebih banyak mendominasi daripada yang melakukan posisi buy. Betul. Kenapa 10 orang ini bisa melakukan hal tersebut? Nanti ada yang bilang, ya karena duitnya banyak, Pak. Oke. Bisa juga yang bilang kayak gitu. Karena kenapa mereka bisa duitnya banyak? Ya karena mereka adalah seorang spekulator yang sudah terlatih untuk membaca pasar. Yang sering orang bilang bandar lah, macam-macam, ya segala macam sebutan negatif. Ya terserah. Ya tapi kan faktanya memang seperti itu. Pasar itu bisa bergerak semaunya. Pasar bisa dibilang kejam, iya. Buat orang yang nggak paham. Buat orang yang paham, Ya nggak masalah, biasa aja ya. biasa aja. Itulah gunanya analisa fundamental. Tujuan utama daripada analisa fundamental itu adalah untuk membuat perakiraan arah pergerakan mata uang dan mengidentifikasi ini kira-kira peluang trading berdasarkan kondisi fundamental, termasuk perilaku pelaku pasar. Berarti apa aja Pak poinnya? Ini poin penting dari analisa fundamental. Ya, poin penting analisa fundamental, satu, ya menilai kesehatan ekonomi. Analisa fundamental itu selalu melibatkan evaluasi berbagai macam indikator ekonomi. Contoh pertumbuhan GDP, inflasi. Kemarin angka inflasi turun kan, landai kan? Betul. Kalau kita lihat waktu puncaknya itu di Juni 2022 9,1%. Iya betul. Kemudian angka inflasi bulan Mei koreksi dirilis pada Juni kan, udah menyentuh 3,2%. Turun dong karena ada lebih dari 500 BPS. The Fed nurunin suku bunga. Salah satu contoh kita melihat apa nih sentimen daripada tindakan-tindakan yang dilakukan The Fed. Ya kenapa kita melihat The Fed? Ya salah satunya ya karena kita tradingnya pairnya berhubungan dengan USD. Betul. Kan pasti punya korelasi dong berita-berita USD tersebut. Terus tingkat pengangguran. Nah contoh misalnya penganggurannya naik, berarti nggak bagus untuk mata uang dong. Berarti kalau misalnya nggak bagus untuk mata uang USD, good untuk gold atau XAUUSD. Iya, karena pasti pelaku pasar dia lebih memilih ke aset yang lebih oke pada saat itu. Tetapi kan itu sifatnya tentatif. Betul. Bisa berubah. Itu yang disebut dengan kenapa market itu sangat dinamis. Terus tambah lagi neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan ini penting gitu loh. Jadi kita melihat perdagangan satu negara, berarti kalau misalnya tingkat angka perputaran uangnya bagus, berarti bagus juga ekonomi satu negara. Jadi ada banyak hal lah. Informasi ini kan sebetulnya membantu trader untuk memahami kesehatan ekonomi satu negara dan dampaknya apa. Nah, yang dipelajari ini dampaknya. Tadinya kita nggak ngerti berita ekonomi, lama-lama jadi ngerti. Contoh kayak tadi malam Jerome Powell pidato kan, ngasih pendapat ya. Suku bunganya ditetapin, tapi dia bilang ada kemungkinan dia akan 2 kali menaikkan suku bunga di 2023 ini. Apa yang terjadi? Kan suku bunganya nggak naik, suku bunganya tetap. Tapi dia ngasih kemungkinan kita akan naikin lagi suku bunga sebanyak 2 kali karena target inflasinya adalah 2%. Sementara inflasi terakhir itu 3,2%. Dan apa yang terjadi? USD-nya menguat, harga goldnya terkoreksi. Faktor politik dan sosial. Contoh kayak kemarin antara perseteruan Partai Demokrat Amerika dengan Partai Republik. Di mana Presiden Biden itu dari Demokrat. Terus McCarthy sebagai Ketua DPR Amerika Serikat. Soal plafon utang kan menurut undang-undang udah lewat batas. Tapi akhirnya selesai. Tetapi apa yang terjadi? Pasar bergejolak dong waktu itu. Ada tarik ulur drama. Kehidupan juga ada drama. Pasar juga ada drama. Coba pertanyaan kita bagaimana kita merespon drama. Oh iya betul. Benar. Kan yang kita pelajari gimana pasar itu bergerak. Terus contoh sosial. Waktu tanggal 23 Desember 2022 itu saya bilang biasanya kegiatan-kegiatan ekonomi itu agak turun sedikit karena banyak orang yang berkumpul sama keluarga. Ya karena libur. Ya kan libur Natal sampai tahun baru. Dan benar dong, kita bicara pakai data aja. Mungkin boleh teman-teman cek waktu itu harga ada di berapa
pada tanggal 23 Desember 2022. Terus waktu harga di tanggal 2 Januari 2023 itu rally sampai seperti apa? Oh, berarti terus-menerus berjalan ya? Iya, karena memang itu salah satu. Jadi kalau orang bilang kalender ekonomi cukup, ya memang betul bisa kita lihat kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi kan yang kita lihat dampak ya. Sementara kita juga mesti banyak hal yang kita pelajari, yaitu dengan mempelajari sosial, Budaya. geopolitik gitu. Cuma pertanyaannya banyak orang yang menyampingkan fundamental karena malas cari Males. malas baca berita. Saya nggak bisa paksa orang untuk sama seperti kita. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita menambah, mengkombinasikan kemampuan kita analisa teknikal dengan kita paham kenapa pasar itu Bergerak. Benar. gitu, Salma. Betul sih Pak itu. Tadi Salma nanya kan, poin penting analisa fundamental. Betul. Yang pertama tadi menilai kesehatan ekonomi, pengaruh kebijakan moneter, terus habis itu faktor politik sosial. Jadi sebetulnya pertanyaan Salma udah kejawab semua nih. Udah. Kemudian ada lagi Salma yang mesti kita perhatikan. Apa Pak? Ya, jadi faktor-faktor analisa fundamental. Oh, faktor-faktornya. Iya, tadi kita udah bilang indikator ekonomi utama ya. Jadi beberapa indikator itu jadi patokan nih tentang gambaran kekuatan ekonomi suatu negara. Karena kan itu mencerminkan nilai mata uangnya, terus kebijakan moneter, terus habis itu berita dan peristiwa penting. Ya contoh ekonomi, politik, sosial, mungkin masih ingat kali ya peristiwa waktu pemilihan presiden. Pasar bergerak volatile banget. Tahu banget betul. Iya dong, pemilihan kepala negara superpower, masa nggak bisa mempengaruhi pergerakan pasar ya? Oh, itu volatile banget sih ya. Sangat volatile banget kan. Jadi memang suka nggak suka ketika kita menjadi trader, ya kita belajar mencari berita, membaca mulai dari berita ekonomi, politik, sosial yang mempengaruhi pasar. Terus pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah, data-data ekonomi yang dirilis, terus katalisator perubahan mata uang. Karena mata uang itu kalau Salma lihat aja, nggak usah gitu. Kita buka deh grafik rupiah aja, rupiah terhadap dolar. Itu kan berubah terus ya. Kenapa? Pasti ada faktornya. Nah itu yang kita pelajari faktornya gitu. Jadi benar. analisa itu nggak sesimpel bicara. Nah tadi saya nggak bilang mudah, saya bilang proses. Tapi kan nggak semua orang mau belajar proses. Benar. Kebanyakan orang maunya cara singkat, cara simpel, cara sederhana, cara cepat. Betul. Ini kan yang membuat orang jadi miss, bukannya profit, malah buntung. Kembalikannya gitu loh. Ya karena banyak orang yang cuman hanya berpikir bahwa trading itu cara cepat dapat uang. Betul. Padahal bukan cara cepat dapat uang, tapi bagaimana kamu bisa mengembangkan uangmu dengan keuntungan yang realistis. Betul. Pak, siapa aja sih yang cocok jadi trader? Apa orang kaya aja yang bisa jadi trader? Ini agak sensitif sebenarnya, tapi fakta ya mau gimana lagi. Tapi kalau saya nggak jelasin ini, jelas ini akan jadi momok. Kenapa? Karena kalau kita lihat konten-konten mulai di platform-platform sosial media, itu seolah-olah berbicara profit itu seperti menjentikkan jari. Dan apa yang dilihat orang-orang, saya nggak salahkan orang-orang yang melihat itu. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak paham. Tapi apa jadinya kalau orang melihat itu terus dia FOMO, tergiur, ingin ikut-ikutan, tapi tidak dibekali ilmu literasi. Wah, bahaya ya itu ya. Sangat berbahaya. Tadi Salma bilang, apakah orang harus kaya baru trading? Saya ada setuju, ada enggak, Salma. Karena menurut saya definisi kaya itu beda-beda. Penjelasan yang logika. Menurut saya orang kaya itu kalau satu, dia punya penghasilan tidak lebih besar dari pengeluaran. Paham? Berarti ada di uang dingin yang ngendep ya? Yes. Kita harus lihat dulu nih ke diri kita. Waktu kita punya penghasilan, sebelum kita masuk ke trading, kita lihat dulu. Karena ada orang punya penghasilan tapi ternyata bisa dikatakan dia punya penghasilan tapi masih minus. Masih minus itu dalam arti kata ternyata penghasilannya belum mencukupi untuk kebutuhan dia, atau mungkin dia ada ngurus orang tuanya, atau mungkin ada sekolahin adiknya. Logika ya. Nah, jadi yang cocok seperti apa? Nah, cocok ini untuk orang yang punya penghasilan surplus. Artinya pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Lalu dia punya tabungan. Karena tabungan ini penting banget. Orang baru bisa menjadi lebih baik lagi finansialnya adalah ketika mereka punya uang dingin tadi, lalu secara keseharian mereka punya income dong. Income juga. Nah,
Tapi mereka pengen juga punya income tambahan. Tapi yang pertama yang pasti dia mesti punya uang yang untuk memproteksi dia kalau dia ada apa-apa. Yang penting untuk dirinya dan keluarganya aman dulu. Kalau ada uang lebih lagi, dia mau gunakan untuk mengembangkan, ya itu silakan. Beda Salma, ketika ada orang yang punya uangnya, sorry to say, nggak mencukupi untuk kehidupannya, dia melakukan transaksi, maka biasanya pasti transaksinya nggak sehat, Betul. nggak realistis. Betul. Kenapa? Karena dia pengen buru-buru dapat uang. Wah, iya betul sih. Beda dengan orang yang sudah surplus. Ada prinsip yang saya tahu, orang kaya lebih baik nggak dapat uang daripada hilang uang. Hilang uang, betul. Makanya kenapa saya bilang trading itu harus dijalankan dengan logika. Jadi trading itu bukan soal cuman analisa. Analisa itu cuma bagian kecil daripada sebuah perjalanan kita menjadi seorang trader. Nah sayangnya orang itu fokusnya hanya kepada analisa, tapi mereka lupa bagaimana menggunakan logika gitu. Jadi ya itu pemahaman saya, ya mudah-mudahan itu bisa teman-teman accept, tapi jangan marah loh, karena saya ngomong fakta. Iya. Ya. Emang lebih amannya seperti itu sih, Pak. Ya. Tidak memaksakan lah. Zaman sekarang kan kita lihat iklan-iklan yang begitu kayaknya gampang banget ngomong profit, mau dari berapa aja bisa. Coba kan bahayanya nih, orang dari hari-harinya atau dari bulanannya aja masih minus. Masih minus, betul. Apa yang dia lakukan? Nanti dia pinjam uang ke keluarga, atau mungkin nanti ujung-ujungnya malah jual kendaraannya. Oh iya. Ya, malah jatuhnya pinjam ke pinjol. Karena rata-rata yang seperti ini dia melakukan transaksinya ekspektasinya ketinggian. Pokoknya dia Ya karena berpikir aja. cara cepat kaya. Saya tegaskan sekali lagi, trading bukan cara cepat kaya. Anda butuh proses. Pertanyaannya cuma satu, kuat nggak berproses? Kita ini melakukan seperti maraton, bukan lari sprint. Makanya kenapa kita butuh logika, kita butuh literasi, kita butuh banyak hal. Belajar analisa aja nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Itu tahunan harusnya ya. Butuh waktu. Soal fundamental tadi udah kita jelasin. Udah jelaskan. Mungkin ada lagi nih tambahan, mungkin salah satu yang mesti teman-teman perhatikan selain faktor fundamental itu adalah evaluasi sentimen pasar. Jadi sentimen pasar itu perhatikan juga nih, sentimen pasar. Tadi kan kita udah bilang ya, analogi antara 1000 trader lawan 10 trader. Betul. Benar ya? Iya. Tinjau nih, apa perilaku pelaku pasar terhadap mata uang dengan melihat indikator posisi spekulatif di pasar berjangka atau indeks kepercayaan konsumen. Nah, sentimen pasar dapat juga nih mempengaruhi pergerakan mata uang meskipun tidak sepenuhnya didasarkan pada faktor fundamental. Selain itu, cara terbaik menggunakan analisa fundamental adalah kombinasikan dengan analisa teknikal. Jadi gunakan analisa fundamental sebagai dasar untuk identifikasi jangka menengah dan panjang dan arah mata uang. Selanjutnya kombinasikan teknikal untuk menentukan kapan entry, kapan exit. Dengan kita memadukan antara fundamental dan teknikal, itu jadi optimal. Walaupun kita masih ada kemungkinan untuk salah. Kita harus kasih dong rasional kita kalau kita ini bukan Tuhan. Betul. Kita bisa aja salah. Cuman pertanyaan, waktu salah, kamu fokus gak ke risk? Iya. Kita risknya kan kecil juga ya, Pak. Saya selalu menerapkan tidak lebih dari 1%. Persen dari equity. Walaupun ya banyak orang yang nggak terima itu, ya terserah. Karena menurut saya mau tidur nyenyak. Iya sih. Kalaupun saya salah, ya oke, Iya. no problem. Nggak masalah dong ya. Kalau ya kan, benar nggak? Bener. Nah, analisa teknikal ini kan dia biasanya menekankan grafik atau pola harga untuk mengidentifikasi apa nih major trendnya. Tapi kan grafik yang kita lihat adalah grafik yang sudah terjadi pada masa lalu. Jadi kita untuk memprediksi harga pada masa akan datang dengan mengumpulkan data-data fundamental sedang terjadi dan akan terjadi, lalu kita combine dengan analisa teknikal. Kalau teknikal ya gunakan support sama resisten. Saya rasa penjelasan support sama resisten ini udah pernah kita jelaskan dan gampang banget ya. Iya. Resisten adalah tahanan harga di atas harga running yang belum berhasil ditembus atau sudah pernah ditembus tetapi belum berhasil ditembus dalam periode tertentu. Support, tahanan harga di bawah yang belum berhasil ditembus atau paling susah ditembus dalam periode tertentu, itu bisa kita jadiin patokan. Nah, gimana caranya? Itulah gunanya catatan trading. Contoh, kita lihat bulan Juni aja, chart daily. Kita tahu ada beberapa berita yang terjadi selama bulan Juni. Tahanan harga yang pernah ditembus 1973. Lalu
Lalu pada periode bulan Juni juga ada tahanan harga Bawah atau support? yaitu 1937, dan 1937 ini adalah tahanan waktu pada tanggal 5 Juni 2023. Tadi malam waktu Jerome Powell mengatakan, ya ini kan Ya. fundamental, Iya. mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunga pada bulan depan. Tentu ini kan bagus untuk dolar currency. Kita lihat, kita gunakan teknikal. Ternyata dia berhasil koreksi dong di 1937, dan saat ini harga sempat menyentuh harga terendah di 1928. 128. Lihat Ya, benar. fundamental dan Teknikal. teknikal. Bahkan baik, ya. sebelumnya, Salma lihat hari Rabu itu kan ada data PPI. PPI betul. Apa yang terjadi waktu PPI rilis? Saya ingat banget harga low pada saat itu. Kita bicara pakai data lagi nih. Harga low pada saat PPI. PPI. Oke, kita cek tanggalnya. Saya ingat banget karena waktu itu saya mengatakan apabila area 1937 atau 36 ya. Karena kan kalau support sama resisten itu kita mesti fleksibel ya menggunakannya. Kita bisa nge-buy dengan target profit area 1954 sampai 56. Dan yang terjadi adalah waktu pas PPI rilis Iya. datanya negatif. Negatif, betul. Ya, dan yang terjadi adalah harga sempat menyentuh ke 1960. Artinya ada yang melakukan posisi buy dari 1940, ada yang melakukan posisi buy dari 1942. Iya, Benar dong? betul. Kita buat take profitnya di dua area 54 sama 56. Iya, Benar nggak? betul. Itulah gunanya trading plan. Iya. Jadi mengkombinasikan antara fundamental dan Teknikal. teknikal. Sebetulnya simple Salma, cuma tinggal dilatih aja. Wah, Bapak jago banget, Pak. Prediksinya. Enggak Salma, jadi gini, kalau kita bilang jago terus, pasar ini selalu berubah setiap hari. Selalu ada pelajaran. Kenapa saya bilang gitu? Ada yang bisa prediksi masa depan. Nggak ada. Kalau Salma bilang jago, saya juga pernah mengalami stop loss kok. Walaupun mungkin lebih banyak tepat ya, tetapi saya tidak pernah berani mengklaim diri saya jago analisa. Karena buat saya trader itu bukan soal jago analisa, tapi sepaham apa dia meminimalkan resikonya ketika transaksi. Sepaham apa dia melakukan transaksi dan punya portofolio yang valid. Betul sih. Saya pribadi punya portofolio 1 tahun bisa dapat 20%, 30% 1 tahun ya. Iya. Ya kan, mungkin bisa lebih depend on market. Tapi menurut saya 10%, 20% itu udah sehat. Kan tadi udah bilang, saya bilang bahwa trading bukan cara cepat sulap uang. Iya. Tapi trading bagaimana kita mengembangkan kita punya uang untuk berkembang, dan tentu aja trading harus dilakukan dengan rasional, paham proses, fokus kepada resiko. Dan sabar. Sabar, jangan kamu salah analisa terus hatimu kecil. Iya, langsung kecil hati tuh biasanya kayak gitu. Roma nggak dibangun dalam satu malam, tapi ada banyak kita dengar account trading dalam satu malam lenyap. Ya kenapa? Ya karena salah ekspektasi. Udah, by proses. Suka nggak suka ya tinggalkan. Suka teruskan. Jalankan. Yes, jalani, nikmati, syukuri. Iya, itu Bapak nih. Cukup hari ini. Makasih banget nih Pak. Jadi pelajaran juga buat teman-teman gitu. Mungkin cukup ya Pak ya untuk Cukup. penjelasan hari ini. Makasih semuanya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terus saja belajar. Ya. Kenapa? Karena memang hidup nggak pernah berhenti mengajarkan kita, dan kita itu terbentuk dari kebiasaan kita sehari-hari. Saya percaya teman-teman adalah orang-orang yang mau belajar, dan saya doakan semoga teman-teman bukan dimudahkan tetapi dikuatkan Dikuatkan, amin. oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja sih. Baik teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, may Allah bless you all.